yang terjadi sekarang ini, COVID-19 ini, bagaimana ekonomi kita ke depan, ada rasa takut pada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisay'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Kata Allah di dalam Al-Qur'an, pasti kami akan menguji kalian. Pasti, kata Allah, dengan rasa takut, dengan rasa kelaparan, kekurangan harta benda, kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Seperti yang sekarang ini yang kita rasakan. Ini Allah sedang menguji kita. Jadi kita harus bersabar kaum muslimin. Ini diuji Allah kita ini. Dengan rasa takut. Takut ke depan. Bagaimana ini ke depan? Dengan yang terjadi sekarang ini, COVID-19 ini, bagaimana ekonomi kita ke depan? Ada rasa takut pada diri kita. Kemudian ada mungkin saudara-saudara kita yang sudah merasakan kelaparan. Kemudian kekurangan harta. Kekurangan harta ini artinya di sini dia memiliki harta tapi dia tidak mempunyai penghasilan lagi, sehingga harta yang ada padanya itu yang dia pakai untuk kehidupannya, untuk makannya, tanpa ada pemasukan. Seperti yang terjadi saat ini, banyak terjadi. Harta yang ada itu tergerus, berkurang dia, tanpa ada pemasukan atau pemasukan yang minus, kurang memadai. Kemudian jiwa, kehilangan jiwa. Apakah itu orang-orang yang kita cintain, orang yang kita sayangin, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal, itu kehilangan jiwa. Kemudian kekurangan buah-buahan. Nah, kekurangan buah-buahan di sini yang biasanya dia panen itu banyak, hasilnya berlimpah, ini kekurangan. Jadi ini sudah dijanjikan Allah di dalam Al-Qur'an akan ujian seperti ini. Rasa takut dalam diri kita, kemudian ujian kelaparan, kemudian ujian kekurangan harta, ujian kehilangan jiwa, dan ujian kekurangan buah-buahan atau hasil panen bagi yang bertani, bagi yang menanam tanaman, kekurangan buah-buahan. Nah, kaum muslimin, kata Allah di akhir surat Al-Baqarah ayat 155 itu, wabasyiris shabirin, maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ada kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apa itu kabar gembiranya? Siapa itu orang yang sabar? Dan orang yang sabar itu adalah, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, kelanjutannya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah seperti di atas kepada mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Nah, inilah orang-orang yang sabar. Kemudian kabar gembiranya lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 157 disampaikan Allah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Kepada mereka disampaikan Allah, diberikan Allah berkah, diberikan berkah kepada mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan kepada mereka diberikan petunjuk. Sayyidina Umar ibnu Khattab menyatakan bahwa sangat nikmat ayat ini, sangat nikmat kabar gembira yang disampaikan di dalam ayat ini. Ada dua kenikmatan. Yang pertama, Allah memberikan
berkah dan rahmat kepada orang-orang yang sabar tadi, kemudian Allah memberikan petunjuk. Jadi ada dua kenikmatan yang diberikan Allah. Diberikan berkah, diberikan rahmat, diberikan petunjuk. Nah, berkah dan rahmat itu satu. Jadi kemudian diberikan Allah petunjuk. Alangkah nikmatnya ayat ini. Kalau kita sudah dapat petunjuk dari Allah, sudah aman kali hidup ini. Sudah bahagia insyaallah dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini ketika tertimpa musibah telah dimuat banyak hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah. Ia bercerita pada suatu hari Abu Salamah mendatangiku dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menceritakan, aku telah mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat aku merasa senang. Beliau bersabda, la yusibu ahadam minal muslimina musibatun fayastarji'u inda musibati summa yaqulu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlub li khairan minha illa fu'ila dzalika bih. Tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditimpa musibah lalu ia membaca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucap Allahumma jurni fi musibati wa akhlub li khairan minha, ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya, melainkan akan dikabulkan Allah doanya itu. Kemudian Ummu Salamah bertutur, kemudian aku menghafal doa dari Rasulullah itu. Dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan, ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Jadi Ummu Salamah mengucapkan ketika Abu Salamah meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Dia mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Kemudian dia berdoa, berikanlah ya Allah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Kemudian kata Ummu Salamah, aku mengintrospeksi diri dengan bertanya dari mana aku akan memperoleh lebih baik dari Abu Salamah. Setelah masa idahku berakhir, Rasulullah SAW meminta izin kepadaku. Pada saat itu aku sedang menyamak kulit. Rasulullah datang dan aku mempersilahkannya duduk. Kemudian Rasulullah menyampaikan lamaran pada diriku. Setelah selesai beliau berbicara, kukatakan, ya Rasulullah, kondisiku akan membuat engkau tidak berminat ya Rasulullah. Aku ini seorang wanita sangat pencemburu. Aku ini sudah tua ya Rasulullah, dan aku mempunyai banyak anak. Kemudian Rasulullah mengatakan, masalah cemburumu itu mudah-mudahan Allah menguranginya pada dirimu. Dan masalah engkau sudah tua, aku juga mengalami demikian, kata Rasulullah. Masalah kamu mempunyai banyak anak, insya Allah setelah kita menikah, dia akan menjadi keluargaku juga mereka itu. Setelah Rasulullah menikahi Ummu Salamah pun berujar, Allah telah memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat, musibah yang terjadi pada kita sekarang ini kita ucapkan dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita sambung dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Kita sambung demikian. Saya rasa mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan kita tetap sabar, karena kata Allah, wabashiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mari kita tetap sabar
karena dunia ini hanya sementara. Alam yang abadi itu adalah alam akhir. Mari kita bersabar kaum muslimin. Demikian ceramah singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.